Selamat malam, assalamualaikum teman-teman. Cerita kali ini adalah cerita minggu lalu di malam Senin ya. Ketika saya berangkat ke Jakarta naik bis Gapuraning Rahayu seperti biasa, berangkat jam 7 malam. Kali ini saya naik R147 yang merupakan bis Mercedes-Benz dengan sasis 1626. Tapi cerita yang saya bawakan ini bukan cuma terkait dengan 147 tapi juga 127. Jadi saya berangkat dari rumah. Karena saya tidak pesan bangku, maka saya dapat di bangku baris keempat. Dan beginilah pemandangan di baris keempat. Sangat sulit untuk melihat ke arah depan. Nah, waktu sampai di Cigaru, ini ternyata banyak bis yang juga berhenti di agen bis di pinggir jalan ini. Nah, yang paling menyenangkan adalah ketika masuk Terminal Banjar. Saya cukup kaget, ternyata Terminal Banjar setelah jadi bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kayak di Lui Panjang, gedung kaca seperti ini teman-teman. Dan ini bukanya belum lama. Jadi ceritanya malam Sabtu sebelumnya itu belum buka, tapi malam Senin sudah boleh masuk. Ini ada Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, kemudian Budiman. Nah, yang di baris itu ya, yang di jalur itu sebenarnya itu adalah jalurnya Budiman itu. Banyak sekali bis Budiman yang ada di sini. Ini kebanyakan dari Banjarsari ya teman-teman ya. Karena kalau dari Karangpucung biasanya Labas saja, apalagi yang lebih timur seperti Jogja. Tapi mungkin ada kebijakan baru juga, saya kurang tahu. Karena semenjak buka terminal ini saya belum naik Budiman lagi. Hanya saja ini jembatannya masih terkesan gelap, lampunya masih minim. Dan anehnya lagi, ini Gapuraning Rahayu checkingnya atau checkernya masih ada di luar di pertigaan. Dan kita langsung saja menuju ke Pul Gapuraning Rahayu di Ciamis ya. Dan ternyata di sini ada R189, ini dari Sidareja menuju ke Kampung Rambutan Lebak Bulus. R189 ini adalah jelmaan dari MR202. Saya sendiri naik R147 ini hanya asal ya, karena bis yang lewat kebetulan itu dan saya naik. Dan memang kebetulan juga ruang kakinya itu cukup luas, jadi nyaman buat istirahat, apalagi didukung dengan air suspension. Namun sayangnya ketika ngebut ya, ini bis ini saya juga heran kenapa bawanya kenceng-kenceng amat gitu ya, menurut perasaan saya. Nah, tiba-tiba di tol itu di Kerawang mesinnya mati. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini ada di jalur kanan gitu, terus mau ke arah kiri. Nah, pas di jalur 2 mesinnya mati. Sebenarnya ada beberapa bis GR yang hanya lewat saja ya teman-teman. Hanya R127 si Jenderal tua yang berhenti dan kemudian mengevakuasi para penumpang. R147 ini yang bawa Pak Bambang. Nah, posisinya seperti teman-teman sangat sulit sekali karena mundurnya persis di tengah-tengah as jalan tol Kerawang. Kanan kiri ini macet karena bis yang kita naiki yang mogok ini agak melintang. Ayo. Ya bro, gimana? Hiruk pikuk penumpang berebut posisi masuk ke bis melalui bangku belakang, dan akhirnya saya pun hanya langsung duduk aja di bangku paling belakang. Untuk teman-teman yang duduk di bangku paling belakang, karena ada di atas ban ya, banyak bergetar dan sebagainya, ada kemungkinan kotoran-kotoran pada jatuh, terutama debu-debu yang ada di
saringan AC ya yang di atas itu suka jatuh, dan itu bisa bikin sesak napas karena banyak partikel yang masuk ke dalam pernapasan. Saya sendiri selalu memakai masker ya, bukan masalah corona tetapi untuk menyaring partikel debu atau pencemar udara lainnya. Debu jelaga banyak jatuh dari saringan hitam di atas itu ya, yang bagian dari AC, dan disitulah debu-debu itu sering berterbangan ke muka kita. Tak hanya terhadap nafas, kadang saya juga pakai kacamata untuk menghindari kelilipan dari debu ya, karena nggak kelihatan apalagi malam. Nah, saya ikut R127 ini sampai Kampung Rambutan, tapi karena menurut saya masih sangat pagi ya, jam 4 pagi, sementara saya nyambung bis jam 5, maka akhirnya saya ikut ke Lebak Bulus. Nah, perjalanan ke Lebak Bulus ini hanya tinggal beberapa gelintir penumpang ya, mungkin 4 atau 5, sehingga saya bisa maju ke depan dan melihat aksi dari Pak Bambang. Ternyata Pak Bambang ini kalau bawa mobil kencang itu nyetirnya kayak bom-bom kar ya, tapi ya hebat itu sampai bisa sampai tujuan dengan tepat waktu. Ini suasana di Kampung Rambutan pagi. Dan kita langsung menuju Lebak Bulus, kemudian putar balik menuju ke Kampung Rambutan lagi. Nah, teman-teman lihat bagaimana cara Pak Bambang memegang setir. Asik sekali sepertinya ya. Nih, lihat deh. Nah, tuh. Iya, di kiri kanan, kiri kanan. Nah, ini kita akan masuk kembali ke Kampung Rambutan. Nah, karena ada truk mau nyalip ke kanan nggak jadi, kemudian akhirnya masih ngikut Sinar Jaya. Yang R147 yang mogok tadi itu memang saya rasakan cukup kencang, karena dia di pool saja dia sudah berangkat belakangan, tapi di Kampung Rambutan sudah bisa nyalip 158, 136 dan bis-bis yang lain. Hampir saja dia nomor 1 karena kencengnya itu di tol ya. Sayangnya yaitu tadi mogok ya, jadi nggak sampai ke tujuan. Baik teman-teman, kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.